Halo semuanya, selamat datang di acara 6, mengidentifikasi asosiasi dan kekuatan asosiasi antara faktor dan penyakit. Yuk kita belajar. Pertama-tama, kita perlu paham dulu bahwa suatu penyakit bisa muncul disebabkan karena 3 faktor, yaitu host pest, agen penyakit, dan lingkungan. Nah, 3 faktor ini lebih dibahas spesifik yang tercermin pada postulat Evans. Jadi, apa itu asosiasi? Yaitu mencari tahu apakah ada hubungan antara suatu faktor dengan terjadinya suatu penyakit. Nah, berikut ini ada postulat Evans yang berisikan 10 poin. Teman-teman nggak perlu menghafalkan kok, yang penting teman-teman tahu apa intisari dari postulat Evans ini. Dari teori postulat Evans tadi, dapat disimpulkan bahwa suatu faktor berasosiasi positif dengan kejadian penyakit apabila faktor terdapat lebih sering pada hewan sakit daripada yang tidak sakit, dan jumlah penyakit pada kelompok terdedah lebih banyak daripada kelompok yang tidak terdedah. Nah, teman-teman bisa perhatikan tabel berikut ini. Pada acara kali ini, kita akan bertemu lagi nih dengan tabel 2x2, yang mana faktor disimbolkan dengan F, dan penyakit disimbolkan dengan D. Selain tabel 2x2, teman-teman juga harus mempelajari proporsi dan tingkat, rotasi sampel, dan perhitungan seperti pada tabel berikut ini. Kemudian, yang pertama perlu kita ketahui yaitu cara untuk menghitung asosiasi. Ada tidaknya asosiasi untuk data berpasangan dapat dicari dengan McNemar chi-square, sementara untuk data tidak berpasangan dapat dicari dengan Yates corrected chi-square, Bayesian chi-square, dan Fisher exact test. Yang pertama, Yates corrected chi-square digunakan ketika salah satu nilai dari A, B, C atau C kurang dari atau sama dengan 5 dengan rumus sebagai berikut, dan interpretasi apabila X kuadrat lebih dari 3,84 maka terdapat asosiasi antara faktor dan penyakit. Yang kedua, Pearson chi-square digunakan ketika semua nilai komponen lebih dari 5 dengan rumus sebagai berikut, dan interpretasi apabila X kuadrat lebih dari 3,84 maka terdapat asosiasi antara faktor dan penyakit. Yang ketiga, Fisher exact test digunakan ketika jumlah sampel kurang dari 15 dengan rumus sebagai berikut, dan interpretasi apabila P kurang dari 0,05 maka terdapat asosiasi antara faktor dan penyakit. Yang keempat, McNemar chi-square digunakan ketika subjek penelitian berasal dari kelompok hewan yang sama yang diuji sebelum dan sesudah pelakuan dengan rumus sebagai berikut, dan interpretasi apabila X kuadrat lebih dari 3,84 maka terdapat asosiasi antara faktor dan penyakit. Berikut adalah contoh tabel McNemar chi-square di mana subjek penelitian berasal dari kelompok hewan yang sama yang diuji sebelum dan sesudah perlakuan. Apabila terdapat asosiasi, kita lanjutkan ke perhitungan kekuatan asosiasi. Yang pertama, OR atau odds ratio.
merupakan rasio hewan sakit dan tidak sakit pada kelompok terdedah dengan rasio hewan sakit dan tidak sakit pada kelompok tidak terdedah. Digunakan pada kajian kasus kontrol, lintas seksional, dan kohort dengan rumus sebagai berikut dan interpretasi tingkat risiko kejadian penyakit X pada kelompok terdedah titik-titik kali lebih besar daripada kelompok tak terdedah. Yang kedua, ERR atau relative risk merupakan rasio antara frekuensi penyakit dalam kelompok terdedah dengan frekuensi penyakit dalam kelompok tidak terdedah. Digunakan pada kajian lintas seksional dan kohort, tidak untuk kajian kasus kontrol. Dengan rumus sebagai berikut dan interpretasi tingkat risiko kejadian penyakit X pada kelompok terdedah titik-titik kali lebih besar daripada kelompok tidak terdedah. Setelah itu, kita hitung ukuran dampaknya. Untuk menghitung ukuran dampak dapat menggunakan attributable risk, attributable fraction, atau estimation attributable fraction. AR atau attributable risk merupakan perbedaan risiko penyakit antara kelompok terdedah dan tidak terdedah. Digunakan pada kajian lintas seksional dan kohort, tidak untuk kajian kasus kontrol. Dengan rumus sebagai berikut dan interpretasi, faktor terdedah dapat menyebabkan titik-titik persen penyakit X atau titik-titik persen penyakit X dapat ditimbulkan oleh faktor terdedah. AF atau attributable fraction untuk melihat proporsi pencegahan penyakit digunakan untuk kajian lintas seksional dan kohort, tidak untuk kasus kontrol. Dengan rumus sebagai berikut dan interpretasi, faktor tidak terdedah dapat mencegah titik-titik persen penyakit X atau titik-titik persen penyakit X dapat dicegah oleh faktor tidak terdedah. EAF atau Estimation Attributable Fraction untuk mengetahui estimasi proporsi pencegahan penyakit, hanya untuk kajian kasus kontrol, tidak untuk kajian lintas seksional dan kohort. Dengan rumus sebagai berikut dan interpretasi, faktor tidak terdedah dapat mencegah titik-titik persen penyakit X atau titik-titik persen penyakit X dapat dicegah oleh faktor tidak terdedah. Setelah mengetahui teorinya, yuk kita coba mengerjakan latihan soal. Contoh soal 1. Apakah ada asosiasi antara frekuensi anestrus dengan tipologi pemeliharaan ternak pada sapi potong apabila terdapat data seperti tabel di bawah? Pada data tabel tersebut, jumlah sampel sebanyak 13 atau kurang dari 15. Oleh karena itu, perhitungan menggunakan Fisher Exact Test. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumusnya dan didapatkan hasil P sama dengan 0,3263 atau lebih dari 0,05. Maka tidak terdapat asosiasi antara anestrus pada sapi potong dengan tipologi pemeliharaan ternak pada sapi potong. Contoh soal 2. Diketahui data pemahaman mengenai penyakit rabies sebelum dan setelah penyuluhan rabies terhadap warga Gunung Kidul sebagai berikut. Apakah ada asosiasi antara penyuluhan penyakit rabies terhadap pemahaman mengenai penyakit rabies warga Gunung Kidul? Data pada tabel tersebut merupakan data berpasangan, oleh karena itu perhitungan dilakukan menggunakan McNemar chi-square. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya dan diperoleh hasil X kuadrat sama dengan 3,45 atau X kuadrat kurang dari 3,84. Maka tidak terdapat asosiasi antara penyuluhan rabies terhadap pemahaman mengenai penyakit rabies warga Gunung Kidul. Contoh soal 3. Peternakan sapi perah di Baturaden mengalami penurunan produksi susu dikarenakan banyaknya sapi yang terkena mastitis. Sebuah tim melakukan penelitian menggunakan kajian lintas seksional dan mendapatkan data sebagai berikut. Anda ditugaskan untuk menyelidiki apakah ada hubungan antara penyakit mastitis dengan tipe kandang. Karena A, B, C, dan D lebih dari 5, maka menggunakan perhitungan Pearson chi-square. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumusnya, didapatkan hasil X kuadrat sama dengan 36,48, di mana 36,48 lebih dari 3,84, maka interpretasinya dapat asosiasi antara penyakit mastitis dengan tipe kandang. Lanjutkan mencari nilai OR
dengan rumus A kali B per B kali C didapatkan hasil 11,67 dan interpretasi sebagai berikut, dan mencari nilai RR dengan rumus A per A plus B per C plus D dengan hasil 3,37 dan interpretasi sebagai berikut. Setelah itu dilanjutkan dengan mencari dampak asosiasi untuk AR, masukkan rumusnya dan didapatkan interpretasi kandang basah dapat menyebabkan 55% kasus mastitis, dan untuk AF dimasukkan rumus didapatkan interpretasi kandang kering dapat mencegah 70% kasus mastitis. Contoh 4, Dinas Peternakan Kota Sragen melakukan penyidikan antraks yang diduga disebabkan oleh lalu lintas ternak yang tidak terkendali dengan menggunakan kajian kasus kontrol. Data yang diperoleh sebagai berikut, identifikasi tingkat signifikasi statistik kasus di atas. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus didapatkan X kuadrat 41,87, maka terdapat asosiasi antara lalu lintas ternak dengan penyakit antraks. Kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai OR, didapatkan hasil 9,35, maka tingkat risiko penyakit antraks pada kondisi lalu lintas ternak yang tidak terkendali 9,35 kali lebih besar daripada yang terkendali. Karena kasus ini merupakan kasus kontrol, maka hanya dicari EAF-nya. Didapatkan hasil 89%, maka lalu lintas ternak yang terkendali dapat mencegah 89% penyakit antraks. Nah, sekarang waktunya kuis. Kerjakan soal berikut ini. Jawaban silahkan dikirim melalui link yang tertera di description box. Selamat belajar dan sampai jumpa di praktikum acara 6.